Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari jurusan Penjaskesrek. NIM saya yaitu 2108 dan 6410. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Pengertian sejarah sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan itu disebut sumber sejarah. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau. Masa lampau umat manusia dalam bahasa Arab, sejarah disebut sajaratun atau syajarah, artinya pohon dan keturunan. Jika kita membaca silsilah raja-raja, akan tampak seperti gambar pohon dari sederhana dan berkembang menjadi besar. Maka sejarah dapat diartikan silsilah keturunan raja-raja yang berarti peristiwa pemerintahan keluarga raja pada masa lampau. Ada 3 aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang atau masa depan. Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang, sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai dan moral. Selanjutnya kita akan masuk ke inti dari tugas kita tersebut, yaitu pengertian sejarah dan filsafat olahraga. Filsafat olahraga merupakan pemikiran tentang keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani, mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga. Dari berbagai posisi, pemikiran filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, dan cakupan pendidikan jasmani dan olahraga. Definisi sejarah dan filsafat olahraga, yaitu yang pertama adalah zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua. Evolusi manusia diawali dengan gerakan perkembangan Homo sapiens, makhluk berpikir sebagaimana terbesar tergantung pada aktivitas otot-otot. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, sedang tempat berteduh, dan perlindungan dari kekerasan lingkungan, serta kelanjutan perkembangan suku. Yang kedua itu zaman kuno. 2 kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Yang ketiga adalah zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaannya. Yang keempat adalah zaman feodalisme dan kesatria. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Yang kelima, zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai 17. Zaman Renaissance adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan penguasaan barbarisme. Yang keenam, zaman pendidikan jasmani dan modern di Eropa. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai dibentuknya di bawah kekuasaan monarki. Yang ketujuh, zaman nasionalisme. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga-warga taat pada negara. Yaitu sekian dari saya tentang penjelasan perkembangan filsafat sejarah. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.